Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang. Gimana makan siangnya pada hari ini, teman-teman sekalian? Oke. Oke. eh Sambil menanti yang lain ya, 1 menit biasanya pada mulai join. Pada siang hari ini kita akan bahas tentang change, learn, and grow. Bagaimana kita bisa berubah, belajar, dan akhirnya bertumbuh. Oke, sorry keputus sebentar. Apa-apa saja sih yang dibutuhkan nanti di change, learn, and grow, dan kenapa itu penting buat hidup kita? Thank you Bro Sani yang sudah langsung join. Sambil menanti yang lain ya, kita akan bahas bagaimana pertumbuhan kita itu ya. Dalam kondisi sekarang itu kita bisa punya pertumbuhan yang lebih signifikan. Dan pada kesempatan siang hari ini, seperti biasa, siang-siang saya akan ditemani oleh Akira Training sebagai moderatornya, meskipun saya mau mulai duluan. Oke, Kak Holik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Enggi sehat, Kak Enggi? Alhamdulillah, sehat. Thank you nih, Kak Holik dari Akira Training sudah menemani siang hari ini. Ya. Siap. Boleh Kak Holik dibuka? Baik, teman-teman semua, seluruh apa nih ya? Seluruh follower Kak Hengki nih dan juga follower Akira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Jangan lupa tetap happy pada pagi lah kan? Karena suasananya pagi di sini di kantor, jadi pinginnya pagi terus nih Kak. Pagi terus ya. Alhamdulillah hari ini kita akan sama-sama belajar kembali bareng Coach Hengki Yuliansyah ya. Ini spesial dan menarik. Temanya adalah change, ya, terus learn dan juga grow. Dari mulai kita berubah, belajar dan juga bertumbuh. Nah ini akan kita bahas mungkin 30 sampai 40 menit bersama Coach Shenki. Jadi langsung 30, aja 20 kepada. sampai 30 menit aja. Oh yo siap. Ya, 20 20 sampai menit aja. 30 menit. Itu sudah sangat kayaknya sedikit banget Kak. Enggak, Untuk ilmu 20 yang menit nanti segitu. kita lanjut di sesi yang berbeda. Siap. Oke, kepada Coach Hengki langsung dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Jadi tema siang hari ini tuh khusus banget. Khusus banget kenapa saya habis baca buku dan ilmu itu sebenarnya sudah sering saya baca, saya praktekkan juga, tapi dapat satu teori dapat nih gitu. Nah, teori ini dari teori Gregory Bateson namanya. Gregory Bateson ini seorang orang Inggris yang matinya di Amerika. Orang Inggris yang dikenal sebagai antropologis, habis itu dikenal sebagai cybernetics gitu ya. Ilmu tentang kejiwaan, kesisteman diri, ilmu tentang manusia lah. Nah, ini salah satu expertnya. Nah, si Gregory Bateson ini membuat sebuah kajian tentang manusia bertumbuh dan berubah. Nah, ini penting buat kita. Kenapa? Karena kadang kita itu pengen berubah hanya mengubah satu sisi secara parsial. Sedangkan dalam kondisi sekarang, VUCA yang sudah 5 tahun terakhir ya, semua berubah dengan situasi yang sangat cepat. Setelah itu juga pandemik yang membuat kita harus change habits, change value dengan sangat cepat, dan banyak variabel lainnya yang menuntut kita berubah sangat cepat. Jadi Indonesia ini didisrupsi, anak-anak muda di Indonesia didisrupsi dengan perubahan yang sangat cepat dengan kondisi yang ada, perubahan digital dan segala macamnya. Sekarang tuh sudah 5.0, tapi di luar negeri itu sudah basi ngomong 5.0, sudah 4.0 sudah basi. Kita baru mau 4.0. Jadi sekarang tuh sudah ngomongnya 5.0. Jadi semua itu harus berubah dengan cepat, tapi komprehensif. Maka salah satu skill yang dibutuhkan di masa depan kan, di 2025 apa salah satunya Kak Halik? Pernah dengar? Namanya kompleks problem solving. Jadi nyelesain satu masalah itu nggak bisa sekarang satu aja. Kalau misalnya saya mau diet nih ya, saya mau diet. Dulu nyelesainnya udah olahraga aja. Sekarang nggak bisa olahraga. Harus komprehensif. Olahraga, gizi, tidur, bacaan buku, nah itu tuh penyelesaiannya komprehensif. Namanya kompleks problem solving. Jadi nggak bisa satu sisi aja. Nah, dari keinginan dan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan komprehensif itu, maka salah satu model teori yang bisa kita pakai adalah teori Gregory Bateson tentang change, learn, and grow. By the way, sebenarnya
si Gregory Bateson ini tidak membahas tentang perubahan. Karena perubahan itu adalah efek dari proses pembelajaran. Maka dia meneorikan pada pendekatan pembelajaran. Jadi belajar itu ada 3 level, 4 level sebenarnya. 0, 1, 2, 3. Nah, kita akan berbicara 3 level, 1, 2, dan 3 ya. Nah, apa sih yang harus diubah gini? Untuk berubah kita perlu satu tujuan dulu. Mau berubah kemana sih? Banyak orang tidak menyadari bahwasannya your attention gitu ya, perhatian kita becoming your perception becoming your projection. Jadi persepsi di pikiran kita akan menjadi apa yang kita lakukan. Where attention goes, energy flows. Kemana perhatian dituju, ke situ energi akan tertumpah ruah, akan mengalir. Nah, kadang kita ini tidak fokus pada apa yang mau kita hasilkan. Perhatian kita itu tidak diberikan pada apa yang mau kita berikan. Contoh gini, orang yang paling sederhana dia mau dari gemuk mau kurus gitu, kayak holik. Nah, banyak orang bilang apa? Gue nggak mau gemuk. Itu kan bukan apa yang dia mau. Jadi sebenarnya yang dia mau itu apa? Yang dia mau misalkan dia mau turun berat badan berapa? Dia mau berat badan ideal berapa ideal itu? Nah, dikejar dengan ukuran-ukuran yang spesifik, yang measurable, yang terukur gitu. Nah, banyak orang salah membuat goals sehingga badannya tidak bergerak. Sama kayak gini. Coba setelah ini datang ke tukang ojek dan bilang sama tukang ojeknya, saya nggak pengen di sini deh gitu. Yang nggak pengen di sini itu di mana gitu. Kan jelas kalau saya pengen ke Karang gitu, atau saya pengen ke satu tempat ke Jakarta jelas. Tapi kalau saya nggak mau di sini, yang nggak mau di sini itu di mana? Berpindah satu langkah pun sudah tidak di situ gitu. Nah, ketidakjelasan arah ini itu membuat otak kita bingung menerima sinyalnya dan bingung membawanya mau kemana. Nah, maka dari itu harus jelas dulu arahnya. Kalau kita sudah jelas arah berubahnya mau kemana dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, maka langsung dekatkan pada proses pembelajaran model ini. Bisa digunakan satu model. Yang pertama adalah level belajar 0 gitu. Level belajar 0 itu kita tidak belajar apapun. Maksudnya tidak belajar apapun itu gimana? Jadi kita tuh sering terjebak pada sesuatu yang berulang. Let's say, misalkan gini, Kaholik olahraga, mau olahraga, sukanya olahraga jogging. Jadi kalau tidak jogging, tidak olahraga. Hanya ada satu cara untuk olahraga namanya jogging. Itu namanya learning zero. Jadi nggak belajar untuk berubah. Nggak belajar untuk belajar. Gitu. Nah, jadwal olahraga kapan? Pagi jam 6. Kalau misalkan pagi tiba-tiba jam 6 itu hujan lebat, Kaholik nggak bisa olahraga, maka gue gagal hari ini nggak olahraga. Nah, itu namanya learning zero. Jadi nggak belajar apapun, nggak mengerjakan apapun. Padahal kan kalau nggak olahraga pagi bisa olahraga sore. Kalau hujan nggak bisa jogging bisa olahraga kedua. Jadi kita tuh terjebak, terkunci pada situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Itu namanya learning zero. Sehingga dia tidak bisa berubah. Nah, yang kedua ada learning one, first learning, learning titik 1. Apa itu change? Change itu berarti pilihannya tidak cuma satu, ada 2 pilihannya. Udah kalau saya nggak bisa olahraga pagi, olahraganya sore. Nah, itu adalah learning point 1 gitu ya. Atau dalam konteks change tadi, kita tuh mengubah hal-hal yang paling melekat dengan kita. Merubah lingkungan. Jadi banyak orang mau berubah itu kan, makanya ganti lingkungannya, ganti teman gaulnya. Itu learning perubahan level 1 itu sebenarnya. Jadi mengganti lingkungan dan mengganti perilaku kita itu adalah perubahan level 1. Misalkan gini, orang mau tampil tampan gitu ya. Misalkan kita mau meniru orang sukses, yang kita tiru penampilannya dulu. Cara jalannya, bahasa tubuhnya. Itu baru baru level 1 loh. It's okay by the way. Lingkungan tempat bergaulnya dia, kita ganti, kita ikuti. Orang sukses, lingkungannya kayak gimana? Kita bergaul di situ. Penampilannya gimana? Kita ikuti penampilannya. Tapi by the way itu baru learning level 1. Baru change namanya dalam teori Gregory Bateson. Jadi dia baru berubah level 1 nih. Mengubah lingkungannya, mengubah penampilannya, baru berubah. Tapi apakah akan langgeng? Nah, nanti dia tergoda lagi kalau lingkungannya udah bubar, komunitasnya udah nggak ada, dia akan kacau lagi. Maka dia harus masuk fase kedua. Setelah change, dia harus learn, belajar. Belajar apa? Belajar tentang kapasitas baru, belajar ilmu pengetahuan baru, belajar skill baru. Jadi level 1 yang dasar kalau dipecah lagi, itu level lingkungan. Kalau hidup kita masih bergantung pada lingkungan, kepada siapa kita bergaul, nah maka kita baru berubah level 1. Terus perilaku, bahasa tubuh kita, kebiasaan kita udah mulai berubah, itu baru level 2. Nah, yang masuk berikutnya, kalau kita mau fase belajar yang berubah lebih besar, maka 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah skills.
kapabilitas kita, kapasitas kita. Kita tuh bisa melakukan apa sih? Ada nggak ada lingkungan, kita tetap bisa melakukan kok, bisa perform. Ya, nah, itu namanya kapasitas kapabilitas di level skill. Dan berikutnya, level 4-nya yang masih dalam konteks learn adalah level keyakinan diri. Jadi apa sih keyakinan-keyakinan yang membantu? Kalau kita mau meniru, memodel ya orang yang sukses, orang yang sudah lebih baik, lebih besar daripada kita, maka bukan cuma badan yang kita tiru, tapi pikirannya. Dia tuh punya pikiran apa ya sehingga dia jadi kayak gitu? Dia tuh belajar apa ya? Apa kemampuan yang dia miliki? Dia tuh kira-kira mikirin apa sih setiap harinya gitu. Sehingga dia bisa begitu. Nah, banyak orang terjebak pada berubah aja fisiknya, tapi tidak berubah isi dalam pikirannya. Maka di level 2 harus masuk tuh, level learn namanya. Kapan-kapan kita bahas lebih detail di live school ya, di sekolah kehidupan yang kita selenggarakan bersama Akira. Jadi Akira itu punya sebuah komunitas namanya Generasi Indonesia Juara. Anda wajib gabung yang nonton ini. Kenapa? Karena di Generasi Indonesia Juara tuh never ending learning. Akan ada pembelajaran webinar rutin, komunitas yang mau bertumbuh. Tanpa Anda harus capek baca buku dulu, Anda bisa cepat dapat teorinya, toolsnya untuk cepat berubah. Ya, change, learn, dan terakhir adalah kaholic, namanya grow. Grow itu apa sih kaholic? Grow itu bertumbuh kan. Nah, untuk bertumbuh itu apa yang harus dimasukkan di pikirannya? Tidak lagi ngomongnya sekedar kapabilitas, skill, dan keyakinan diri, tapi 2 level terakhir ini penting nih kaholic. Namanya yang kelima ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, kalau dipecah menjadi 6 level, setiap fase pembelajaran itu ada 2 level ya tadi ya. Level terakhir itu level grow diisi dengan identity dan juga purpose. Nah, identity itu apa sih? Identitas diri. Saya menyebut diri saya sebagai apa? Nah, banyak orang menjadi tidak besar karena level ini dia gagal kelola. Saya itu anak desa, gimana saya mau bisa bertumbuh? Anak desa mengatakan saya anak desa, itu identitas. Dulu saya ini kuliah aja di sini gitu ya, gimana saya mau bertumbuh? Identitas. Dulu saya itu bego, gimana ya, selama ini saya nggak pernah ranking ya, gimana saya mau pintar, mau kaya? Identitas. Salah menyebut identitas, nggak jadi semuanya gitu. Sifatnya itu kaholic, yang atas mempengaruhi yang bawah. Kalau salah menyebutkan identitas diri, maka yang bawahnya akan berubah. Contoh gini, saya itu nggak punya duit, miskin, gimana saya mau belajar ya? Saya mau ikut kelas ya, live school, sekolah kehidupan, tapi duitnya nggak ada. Identitas saya. Kalau sudah ada kata saya, itu identitas. Maka orang besar ngomong, saya itu money magnet. Setiap apa yang saya pegang jadi duit, itu identitas kaholic. Itulah pentingnya mengelola identitas, kalau mau grow hidupnya. Yang terakhir lebih dalam daripada identitas, namanya purpose of life, tujuan hidup. Sadari, saya ada di sini, ada di atas bumi ini, itu tuh dalam rangka apa? Tujuannya apa? Ingin menghasilkan perubahan apa? Itu level tinggi, purpose of life. Orang kalau sudah ngomongin purpose of life, filosofis, dia akan mudah mempelajari sebuah skill. Dia akan mudah untuk mengelola sesuatu. Misalkan tadi, berat badan ingin turun. Purpose-nya itu apa? Oh, ini amanah. Masa saya dipinjami fisik ya, dipinjami jasad oleh Allah, yang kita punya itu kan ruhnya gitu ya. Dipinjami fisiknya dihantarkan saat kita lahir dengan kondisi sempurna baik, masa kita kembalikan dalam kondisi bobrok, rusak, sakit sana, sakit sini gitu. Nah, ini ngomong filosofi hidup. Maka biar kembalinya tidak bobrok, apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya? Saya perlu skill apa untuk tetap sehat? Saya perlu punya keyakinan apa biar saya hidupnya sehat? Oh, saya perlu mengelola waktu, saya perlu ada olahraga. Olahraga jenis apa? Ada olahraga kardio, berarti melatih jantung. Ada olahraga aerobik, anaerobik, melatih otot, dan seterusnya. Jadi, kegiatan itu menjadi natural, menjadi bertumbuh, menjadi terlaksana, karena kita sudah tahu endingnya itu kemana. Karena badan kita ini kan akan dipertanggungjawabkan. Wah, semangat. Badan kita nih ya, iya kaholic nih sebagai orang yang berbasis agama baik ya. Ini orang yang sarjana agama nanti. Itu kan kita mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kita kan, kaholic ya. Jadi apa yang kita kerjakan, kita ucapkan, termasuk yang melekat erat pada badan kita akan kita pertanggungjawabkan. Betul ya Kak Ustadz Holik ya? Holik bahasa lama ini ya. Ya, terus kita mau mempertanggungjawabkan apa gitu. Kebayang ya teman-teman? Nah, itu level paling tinggi, namanya purpose of life. Jadi kalau kita mau berubah, change, learn, and grow. Ini harus rentet. Gak apa-apa memulainya dari change. Berarti ganti lingkungannya dulu. Salah satunya mengganti lingkungan itu teman-teman join di kelas kita.
kelas live school kita. Itu mengganti lingkungan. Setelah join kelas live school, nanti teman-teman jadi learn tuh. Belajar hal baru, ilmu mengelola diri, mendesain tujuan hidup, bagaimana setiap harinya produktif. Itu berarti levelnya level learn. Nggak ada yang mahal, cuma tujuan kita aja belum serius untuk berubah gitu loh. Gitu ya, Kaholik dan teman-teman sekalian. Dan terakhir dari saya, saran saya siapapun, jam berapapun nonton video ini, daftar. Kalau nggak ada nomor Kaholik, silakan cek ya. Di pamflet itu kan sebenarnya ada nomor Kaholik, DM saya. Saya sarankan Anda wajib ikut kelas Live School. Kenapa? Live School itu sebenarnya buka pintu untuk Anda ada dalam komunitas generasi Indonesia Juara. Di komunitas itu Anda akan diajarkan bagaimana mengelola hidup yang produktif, hari-hari penuh produktivitas tinggi gitu ya. Dan Anda dapat support macam-macam. Kita tuh dapat sponsor dari Happy Mart dan Hygiene Water. Anda join di kelas itu, berbayar cuman normalnya harusnya 300-400 ribu, Anda cuma berbayar 100 ribu. Dan 100 ribu itu Anda dapat supply produk yang nilainya 150 ribu. Dapat course, dapat pembelajaran. Nah, itu sangat murah untuk perubahan hidup Anda. Kalau mau lebih seru lagi, ada lengkapi diri Anda dengan ikut program namanya apa kali? Life Mapping. Life Mapping itu Anda dites bakat, yang kalau tes bakatnya itu aja bisa 600 sampai 700 ribu. Anda tes bakat, dan tes bakat itu Anda ngerti, oh saya tuh harusnya menemukan misi hidupnya begini, arahnya begini, gitu ya. Lengkapnya silakan nanti Japri Kaholik atau DM saya untuk dapat nomornya Kaholik. Atau DM IG ini ya, follow dan DM IG Akira Training ya. Kira-kira gitu Kaholik. Siap, Coach Hengki. Berarti salah satu benefit dari apa tadi life school itu berarti kita juga lebih mengetahui tujuan hidup kita, karena kan tadi juga ada tes bakat dan juga ada life mapping juga. Berarti betul, lebih cepat lah ya, Coach Hengki, untuk kita bisa bertumbuh. Benar. Lebih cepat kita mengubah hidup dan bertumbuh dalam kehidupan. Okay. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan Kaholik? Boleh 2 pertanyaan saja, sisa 3 menit kita live. Siang-siang gini nggak usah lama-lama lah. Nanti malam mau live lagi soalnya. Siap. Boleh, ada yang mau bertanya di sini? Atau saya mewakili nih? Oke, Kaholik aja deh langsung. Yang tanya nanti kita saling komen-komenan aja. Iya, Coach. Setelah ini saya harus kan masuk lagi nih soalnya. Saya lagi ada sesi pertemuan brainstorming pemimpin daerah nih. Jadi pemimpin daerah di Lampung. Jadi dari pagi tadi saya brainstorming bagaimana tentang ide tentang kepemudaan, mengelola kepemudaan, kepemimpinan di anak muda. Ini pemimpin daerah di Lampung nih lagi brainstorming. Jadi saya lagi ada di sebuah hotel di Lampung untuk brainstorming sampai sore nanti ya. Oke, siap. Jadi saya harus masuk lagi setelah ini. Mewakili teman-teman pemuda lah. Khususnya kan saya masih remaja bahasanya gitu ya. Berkaitan dengan moodi, Coach. Karena kan belajar itu kan dari kita ya, biasanya tuh mood itu sangat mempengaruhi gimana kita mau, misal gini, kita ini udah niat pengen berubah nih kan, tadi di change dulu ya, kita mau berubah, ternyata itu cuman bertahan 2-3 hari, nanti 4 hari balik lagi ke yang lama gitu. Terus apa namanya, pengalaman-pengalaman yang dulu gitu, kalau punya sakit hati itu juga mempengaruhi. Itu gimana kok cara lebih kita bisa istiqomah lah bahasa kita gitu, kalau anak-anak win istiqomah gitu. Baik. Kenapa? Bagaimana kita mengelola mood? Nah, di situ ada skill. Salah satunya skill scheduling, menjadwalkan. Skill membagi porsi waktu hidup, itu ada skillnya. Nah, kalau kita masih mood-moodan, berarti kita akan baru berubah level 2. Level 1, lingkungan, level 2, perilaku kan. Kalau perilaku kita mood-moodan, kita harus kelola dari level 3. Berarti ada skill tertentu yang harus kita kuasai. Ingat, makin tinggi levelnya, dia bisa mempengaruhi yang bawahnya. Berarti kita harus punya skill tertentu dong untuk mengelola mood, mengelola emosi. Makanya belajar. Live school itulah tempat belajarnya, yang gampang, murah, dan teman-teman bisa langsung praktekkan gitu. Gitu ya Kak Holik. Kita ada pertanyaan dari Kalisa. Gimana kalau belum ada uangnya? Japri aja akun admin. Saya mau ikut nggak ada uangnya, biar dicarikan solusi, biar si adminnya tuh yang nyari solusi buat Anda ikut. Tugas Anda adalah Anda mau berubah dan ambil action untuk berubah. Oke, mungkin cukup Coach. Oke, ini udah siap ya? Siap juga. Terima kasih Coach Hengki pada siang hari ini, luar biasa. Kita rutinkan deh kayaknya setiap habis makan siang mereka jam 1 kita live terus untuk menambah hasanah ilmuwan baru buat setiap followers ya. Jadi followers, teman-teman semua yang ada di sini setiap jam 1 insya Allah kita akan selalu dan mengusahakan rutin live. Kalau ada ide, problem yang mau dibantu selesaikan, nanti kita angkat sebagai temanya. Silakan DM saya ya. Thank you ya Kak Holik. Boleh ditutup Kak Holik. Baik, terima kasih Coach Hengki dan seluruh
masyarakat IG ya, masyarakat IG, seluruh follower Coach Hengki dan juga Akira. Pada siang hari ini sangat spesial, kita belajar tentang change, learn, dan growth. Semoga bermanfaat dan jangan lupa follow akun Akira dan juga Coach Hengki. Dan kita juga setiap malam kita akan tetap live juga dan juga kita ada roadshow webinar, jangan lupa. Maka langsung DM atau hubungi Akira Training Coaching Center. Terima kasih Coach Hengki. Kami dari Akira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi